Good morning everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane. Saya Pastor Hani Yasa Putra. Hari ini saya ingin sharing mengenai the right life, kehidupan yang benar itu. Kita tidak bisa memilih maupun memohon untuk lahir dari satu keluarga ataupun status tertentu. Tentunya kita ini dilahirkan bukan oleh karena kemauan kita. Ada seseorang ataupun ada satu pribadi yang menghendaki kita lahir di dalam keluarga di mana kita berada saat ini. Saya tahu persis itu, dan saya harapkan Anda tidak pernah menyesal lahir di keluarga di mana Anda lahir, karena Tuhan memiliki purpose, tujuan. Ya. Tetapi satu hal yang kita bisa tahu secara corporate yaitu kita lahir dalam dosa. Ya, dosa yang diwariskan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa kepada kita. Dan dikatakan di Roma 5 ayat 12 mengatakan demikian. Sama seperti dosa itu telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu maut juga maut. Demikianlah maut itu juga telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, kita semua mengawali kehidupan dengan dosa dalam daging ini. Ya, seperti ayat yang sangat terkenal sekali di Yohanes 10 ayat 10, katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, pencuri itu datang untuk mencuri kehidupan yang sebenarnya. Begitu banyak manusia tidak tahu ya arti kehidupan, tujuan kehidupan yang sebenarnya. Kemudian mereka itu membunuh, ya setan itu membunuh potensi buat kita ini hidup benar di hadapan Allah dan dekat dengan Allah juga. Yang terakhir, setan juga membinasakan kemauan kita untuk berbagi, sharing dalam kelimpahan. Saya lihat banyak sekali orang yang tidak bisa sharing, termasuk hamba-hamba Tuhan. Tidak ada belas kasihannya sama sekali. Tidak ada belas kasihannya sama. Kalau Anda dipanggil jadi hamba Tuhan, milikilah hati seperti Tuhan. Ya. Jangan menjadi satu batu sandungan dengan segala macam teori ataupun konspirasi yang ada dalam pikiran Anda. Nah, Tuhan Yesus datang, ya dikatakan Yohanes 10 ayat 10, mengatakan Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kita. Rancangan utama daripada dia menciptakan manusia adalah generosity. Dia bermurah hati, ya. Dia bermurah hati untuk menciptakan kita sesuai dengan gambaran dan citra dia. Dan saya harapkan juga kita bermurah hati seperti Bapa itu. Sebab pada ayatnya, Saudara Lukas 6 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, the right life, kehidupan yang benar itulah kehidupan yang penuh dengan kemurahan. Sebab Bapa kita murah hati. Ya. Contohnya saja Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia karuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jesus Christ is the most generous gift yang diberikan kepada kita oleh Bapa. Yesus adalah the most generous gift yang diberikan Bapa kepada kita semuanya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan sifatnya. Kita harus menunjukkan karakternya sehingga kita ini benar-benar telah mengalami transformasi ke dalam keserupaan seperti anaknya. Bukankah itu tujuan kehidupan kita? Setiap hari akan semakin serupa seperti Kristus itu. Nah, ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan kehidupan kita yang baru, di mana hidup kita ini akan penuh dengan segala kelimpahannya, maka setiap daripada kita bukanlah kosong, melainkan kita memiliki apa yang memang dari semula adalah berkat milik Tuhan. Ya. Nah, apa saja sih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang kita bisa berikan kembali kepada orang-orang di sekeliling kita? Nomor satu adalah be generous with your words of encouragement. Sekali lagi, be generous with your words of encouragement. Murah hatilah di dalam membagikan kata-kata semangat itu. Bila keluar dari mulut Anda saja, ini kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghidupkan, kata-kata yang membangkitkan. Jangan keluar dari mulut yang sama, sumpah serapah ataupun kutukan. Ibrani 3 ayat 13 mengatakan begini, tetapi nasihatilah
seorang akan yang lainnya setiap hari. Wow. Ya, sebagaimana saya bagikan setiap hari. Ya, renungan ini. Saya berusaha untuk mempraktekkan ini. Be generous with your words of encouragement. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, tadi saya katakan ya bahwa banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tidak berkemurahan hati. Kenapa? Tipu daya dosa membuat nyeret kembali mereka dari satu langkah ke langkah yang lain, mundur, balik seperti dunia lain yang kejam dan jahat, dingin, kejam dan jahat. Nah, nasihat saya ya adalah begini, solusi dari cepatnya hati manusia yang berubah ya menjadi dingin dan keras oleh karena dosa. Istilahnya kalau kita ini tidak bermurah hati, tidak memiliki satu kemurahan hati, bahkan kita tidak memberkati orang lain dengan kata-kata kita, lama-kelamaan hati ini akan mati, hati ini akan menjadi dingin. Itu berarti tipu daya dosa sudah mencaplok hati Anda. Yang kedua, be generous with your gifts and talents. Potensi untuk merusak dan menelantarkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita adalah besar sekali. Potensinya besar sekali. Kita sendiri yang menghancurkan talenta kita, gift kita. Kita tidak tahu bagaimana kita menjadi pengurus dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan kasih karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bedanya antara talenta dan karunia itu adalah talenta itu semua kita, baik yang kita yang berdosa ya maupun yang sudah ditebus oleh darah Kristus memiliki talenta. Inherited, kita warisi ya talenta kita. Tetapi gift itu adalah spesial yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya saja kepada Dia. Gunanya apa? Untuk melayani dunia, bahkan melayani kerajaan Allah. Yang ketiga adalah be generous with your story. Ya. Kalau bicara debat doktrin sudah akan selesainya. Dan tidak semua orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, yang bisa berdebat dalam hal doktrin. Tapi semua daripada kita memiliki story, memiliki kisah ataupun cerita. Bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita dan lain sebagainya. Ceritakan yang itu. Sebab tidak ada satupun yang bisa deny, yang bisa menolak cerita itu. Sebab saudara ngalami. Dan itu pengalaman, itu adalah kenyataan yang sebenarnya. 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan begini, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Hidup itu adalah kasih karunia. Lukas 6 ayat 38 mengatakan demikian. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya yakin percaya satu hal, kehidupan yang benar itu yang dilimpahkan kepada kita semuanya, itu dari sumbernya satu, kemurahan hati Tuhan Yesus. Saya berhenti di sini, tetapi biarlah Roh Kudus ya akan membanjiri Anda, akan memadati Anda, ya akan memberikan satu ukuran yang baik supaya Anda tetap bermurah hati. Sampai kita ketemu Tuhan, kita tetap bermurah hati. Sadarilah, orang yang datang kepada Anda, meminta pertolongan Anda, itu adalah kiriman daripada Tuhan sendiri. Jangan cepat-cepat menolak. Jangan cepat-cepat menghakimi. Ya, terkadang kita tidak menolong, tapi kita menghakimi. Itu lebih keterlaluan lagi. Jadilah anak yang baik, seperti Bapak kita, bermurah hati. Kalau Anda diberkati, biar Anda bisa like, share, maupun subscribe dalam YouTube channel saya. Tuhan memberkati Anda.